Nah, halo semuanya, selamat datang di channel ini. Video kali ini saya akan memberikan penjelasan lengkap mengenai Pixel Lab. Hanya saja dikarenakan aplikasi ini tuh memiliki banyak fitur, maka video ini akan saya bagi menjadi beberapa part. Nah, di part pertama ini saya akan memberikan penjelasan lengkap mengenai editing dasar di Pixel Lab, yaitu menambahkan dan menghias teks. Bagaimana caranya? Simak berikut ini. Jangan di skip ya sob. Oke, kita langsung aja tambahin teksnya. Nah, muncul berbagai macam pilihan ya sob. Ini kita akan bahas satu persatu. Nah, pertama adalah edit. Edit ini ya biasa, yaitu untuk mengganti teks sesuai keinginan sobat. Coba saya ganti ya, kita ganti kentang. Oke. Nah, teksnya bakal keganti. Selanjutnya yaitu delete. Ya, kalian tahu lah delete itu buat apa, yaitu buat menghapus teksnya. Kemudian ada copy. Ini fungsinya buat nge-copy tulisan kita. Nah, terus di sampingnya ada to back dan to front. Ini fungsinya akan saya jelaskan di part kedua ya sob. Jadi stay tune terus. Nah, kemudian ada position. Position ini buat ngatur letak tulisan kita ya sob. Bahkan bisa kita pindahin teksnya per pixel. Ini tuh dibutuhkan saat sobat mau ngatur posisi teks secara lebih presisi. Nah, di bawahnya ada relative position. Ini berguna buat sobat yang males ngatur tata letak teksnya. Jadi bisa langsung ke kiri aja atau ke atas saja atau sesuai keinginan sobat. Terus di sampingnya ada size, yaitu buat besarin dan kecilin teksnya. Selanjutnya ada padding. Padding ini tuh entah juga fungsinya buat apa sob. Yang jelas dia itu bisa bikin teks kita jadi kayak ada ruang kosong gitu di kiri dan juga kanannya. Nah, kemudian ada color. Fungsinya yaitu buat warnain tulisan. Jadi sobat bisa warnain tulisannya sesuai keinginan sobat. Di sini tuh kita bisa milih mau yang satu warna aja atau mau yang gradient atau campuran. Kalau misalnya nih kita pilih yang satu warna aja, terus kita klik yang tanda plus, maka akan muncul tampilan kayak gini. Di sini sobat bisa pilih warna yang lebih spesifik lagi. Dua bar di samping ini fungsinya buat ngatur warna, sedangkan yang paling bawah ini buat biar dia agak transparan atau enggak. Nah, kalau kita lihat di atas ini tuh ada dua icon. Yang sebelah kiri ini tuh fungsinya buat ngambil warna dari background foto yang kita pakai. Sedangkan yang kanan itu khusus buat yang apal kode warna. Jadi tinggal masukin aja kodenya dan warnanya bakal muncul. Oke, selanjutnya ada tekstur. Di sini sobat bisa nambahin gambar dari galeri sobat, terus jadikan warna buat teks ini. Nah, lanjut di sampingnya tuh ada opacity. Ini tuh buat bikin teksnya jadi agak transparan gitu atau bahkan sampai teksnya hilang. Nah, kalau kita lihat ke bawah ada effect shadow. Jadi misalnya kita tambahin efek shadow atau bayangan di teks kita, maka itu juga bakal ikut terpengaruh kalau kita aktifkan ini dan ubah opacity-nya. Oke, lanjut. Di bawahnya ada rotate. Ya, biasa, yaitu buat putar teks kita sampai 360 derajat. Kemudian di sampingnya ada mask. Ini fungsinya hampir sama kayak penghapus, hanya saja ini tuh bisa diatur. Mau hapus yang dalamnya atau yang luarnya. Ini akan sangat berguna banget buat sobat yang mau potong foto muka. Tinggal atur aja, terus langsung bisa dihapus. Kalau kita lihat di sini tuh ada Bezier mode. Yang kiri ini tuh buat ngatur arahnya, sedangkan yang kanan ini tuh buat ngatur posisinya. Kemudian di bawahnya lagi ada action. Yang paling kiri buat hapus salah satu titiknya, yang kanannya buat tambahin titiknya, yang kanannya lagi buat besarin atau kecilin ukurannya, dan yang paling kanan yaitu buat muter sampai 360 derajat. Oke, kita lanjut lagi. Di bawahnya ada font, yaitu buat ganti font tulisannya. Di sini tuh disediain banyak banget jenis font dan semuanya bisa dipakai secara gratis. Kalau sobat masih merasa kurang, sobat bisa tambahin font sendiri dengan cara klik yang tengah ini, kemudian masukin nama fontnya. Kemudian di sampingnya ada recent, yaitu buat sobat yang males nyari lagi fontnya. Jadi tinggal ke sini dan pakai yang udah pernah dipakai. Nah, kita lanjut. Di bawahnya ada curve. Fungsinya yaitu buat bikin teks yang melengkung. Bisa melengkung ke bawah atau melengkung ke atas. Nah, lanjut lagi di samping curve ada background. Jadi sobat bisa kasih background ke teks yang sobat punya.
Di sini bisa diatur warnanya sesuai keinginan sobat, dan di bawahnya itu banyak banget pengaturan yang fungsinya itu bisa sobat lihat sebagai berikut. Nah, kemudian di bawah background ada align, yaitu buat teksnya ke kiri, ke kanan, atau di tengah. Nah, di samping align ada spacing dan line spacing. Spacing itu buat atur jarak space per huruf ataupun per kata. Sedangkan line spacing itu buat atur jarak antara huruf yang bertumpuk. Jadi bisa diatur, nah biar dia bisa dekat atau dia bisa jauh. Nah, selanjutnya ada stroke. Ini tuh bukan penyakit ya sob. Ini tuh buat bikin garis pinggir di teksnya. Di sini kita bisa atur warnanya dan juga ketebalannya. Nah, di bawah stroke ada shadow dan inner shadow. Fungsi keduanya sama, yaitu memberikan efek bayangan pada teks kita. Kalau shadow bayangannya di luar, maka inner shadow bayangannya di dalam. Keduanya itu memiliki fitur yang sangat banyak. Nah, kemudian di bawahnya ada emboss. Ini tuh buat bikin teks kita jadi kayak lebih real. Hanya saja untuk menghemat durasi maka saya akan skip untuk ini. Pokoknya ini tuh buat bikin teks kita jadi lebih real. Oke? Nah, selanjutnya ada perspektif. Yang ini tuh buat ngatur perspektif kita terhadap teksnya. Bisa kayak miring dan lain sebagainya. Nah, kemudian di bawahnya ada 3D rotate dan 3D text. Dua-duanya itu fungsinya sama, yaitu membuat teks kita jadi 3D. Fitur selengkapnya berikut ini. Kemudian ada 3D shadow, yang fungsinya yaitu membuat efek shadow dari teks kita jadi terlihat 3D. Di sini kita bisa memilih warna, opacity, blur radius, dan juga ukurannya. Nah, akhirnya sampai juga kita di bagian akhir, yaitu reflection, yang fungsinya itu buat bikin teks kita jadi kayak ada refleksinya. Di sini sobat bisa atur mau jarak refleksinya itu jauh ataupun dekat, sesuai dengan keinginan sobat. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat mengenai fitur-fitur di Pixel Lab yang berkaitan dengan menambahkan dan menghias teks. Untuk fitur selanjutnya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Jika sobat merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share ke sahabat dan keluarga. Kalau misalnya suka, silahkan diklik tombol like, dan kalau ada yang salah, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa subscribe ya sob. Oke?